Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada statistik dan probabilitas. Pada kesempatan ini, di sesi 3 pertemuan ini, kita bersama-sama akan membahas tentang pengorganisasian data. Karena dalam statistik, pengorganisasian data dan penyajian data merupakan hal yang sangat penting agar selanjutnya bisa diolah dan selanjutnya bisa kita lakukan analisis statistik. Nah, bagaimana cara kita mengorganisasikan data dan penyajian data? Nah, berikut saya berikan contoh-contoh gambaran. Nah, ini koleksi data statistik perlu disusun atau diorganisir dan disajikan atau divisualisasikan sedemikian rupa hingga dapat dibaca dengan jelas dan mudah. Nah, karena ya, dalam statistik ini, analisis statistik ini ya, tergantung dari bagaimana cara kita mendata. Apapun penelitian yang menggunakan analisis statistik, maka bagaimana gantung hasilnya tergantung dari bagaimana cara kita menyajikan dan kita mendatanya. Bagaimana cara mendata yang baik dan bagaimana cara menyajikannya, ya. Sehingga data-data tersebut selanjutnya dapat dianalisis secara statistik. Apapun analisis statistiknya, ya. Nah, pertama-tama langkahnya adalah bagaimana cara kita mendatanya, kemudian bagaimana cara kita menyajikan data. Oke, salah satu pengorganisasian data dan penyajian data statistik adalah dengan cara atau dengan metode tabel atau juga grafik, gitu ya. Nah, metode tabel adalah metode yang selanjutnya kita akan olah, kita akan analisis statistik. Baik analisisnya berupa analisis regresi, atau analisis ANOVA, analisis signifikansi, dan lain sebagainya. Nah, maka data-data tersebut pertama-tama harus disajikan dalam bentuk tabel. Sedangkan dalam data bentuk grafik, itu disajikan untuk mengetahui jenis-jenis sebaran data dan lain sebagainya. Itu dalam bentuk metode grafik. Metode grafik, pendataan dalam metode grafik itu sudah merupakan data hasil yang tersimpan. Sedangkan dalam bentuk data tabel, itu adalah data yang selanjutnya akan kita olah lebih lanjut menggunakan analisis statistik. Oke. Kemudian sifat data. Nah, sifat data itu terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif sudah jelas bahwa data tersebut dapat dinyatakan dengan angka. Nah, maka dari itu bisa disajikan dalam tabel. Karena kuantitatif itu datanya merupakan sebuah angka. Contoh data kuantitatif itu seperti apa? Dalam dunia teknik sipil, data kuantitatif apabila kita akan mendata sebuah biaya konstruksi, nah maka biaya-biaya setiap komponen bangunan itu merupakan data kuantitatif atau berupa jumlah biaya. Atau kita akan menganalisis jumlah pekerja pada suatu proyek konstruksi. Nah, jumlah pekerja itu merupakan data kuantitatif. Ya, jumlah mandornya ada berapa, kepala tukangnya berapa, mandornya berapa, gitu ya. Kemudian tukangnya berapa, tukang nanti macam-macam, ada tukang besi, tukang kayu, tukang batu, tukang listrik, tukang las, dan lain sebagainya. Kemudian pekerjanya ada berapa. Nah, itu masuk kategori data kuantitatif. Nah,
Sedangkan data kualitatif ini bukan merupakan data angka. Tapi data kualitatif ini juga dapat dianalisis statistik apabila data kualitatif tersebut kita dapat merubahnya dalam bentuk angka. Nah, bagaimana caranya? Nanti teknik-teknik selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut tentang data kualitatif, kemudian kita merubah menjadi angka. Oke, selanjutnya tabel. Nah, bagaimana yang dimaksud pengorganisasian data menggunakan tabel? Pengorganisasian data menggunakan tabel, maka di dalam tabel setiap row skor sejenis dikelompokkan. Kemudian pengelompokan tersebut dirangkum ke dalam satu tabel yang ringkas. Nah, jadi dalam row ada pengelompokan data gitu ya. Skor, pengelompokan skor. Pengelompokan skor itu yang bagaimana? Ya macam-macam kan tergantung data yang kita sedang data gitu ya. Misalkan tadi datanya adalah data anggaran biaya dari biaya konstruksi. Variabel dari biaya konstruksi itu kan banyak ya. Ada biaya material, ada biaya tenaga kerja, ada biaya alat, gitu ya, ada biaya overhead, kemudian juga ada biaya K3 dan lain sebagainya. Nah, dalam penyajian data maka dibuat raw score, ya. Dan pengelompokan tersebut kemudian dirangkum ke dalam satu tabel yang ringkas. Nah, kemudian bagaimana cara mengorganisasikan data dalam bentuk grafik? Nah, penyajian data secara grafis untuk menunjukkan pola dan tren. Nah, jadi berbeda ya. Kalau kita menyajikan data dalam bentuk grafik, maka output yang kita hasilkan, output yang kita ingin sampaikan informasi dari data tersebut merupakan pola dan tren daripada data yang dimaksud, gitu ya. Nah, sedangkan dalam bentuk data tabel itu banyak hal yang bisa dilakukan, masih bisa diolah sedemikian rupa, baik dianalisis statistik, baik mau diolah lagi menjadi proporsi, persentase, dan lain sebagainya. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian ini saya akan berikan contoh pengorganisasian dan penyajian data. Contoh, nilai ujian mata kuliah statistik dan probabilitas yang diperoleh mahasiswa, misalkan jumlah mahasiswanya 15 orang. Nilai ujiannya terdiri dari A, B, C, D, dan E. Ya, oke, itulah data nilai ujian yang harus kita buat dalam tabel, gitu ya, baik dalam tabel maupun dalam grafik. Nah, data nilai tersebutlah bagaimana cara mendatanya, mengorganisasikan datanya dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Oke. Jadi dalam tabel dan grafik ya, parameter pengorganisasian datanya adalah nilai per mahasiswa serta frekuensi kejadian per nilai ujian. Oke, bagaimana contohnya? Nah, ini seperti ini contoh. Contohnya adalah misalkan namanya enable, nilainya E, kemudian ada Barbado, nilainya C, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, data pada tabel di samping ini, data kuantitatif atau kualitatif. Nah, ya berarti ini data kuantitatif. Oke. Contoh datanya, penyajian datanya seperti apa? Nah, inilah contoh penyajian data ini dalam bentuk tabel, gitu ya. Nah, row tadi ada pengelompokan. Row skor tadi itu maksudnya yang skornya A berarti berapa jumlah mahasiswanya, yang skornya B berapa jumlah mahasiswanya, skornya C berapa, D berapa, E berapa. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini bisa disajikan juga dalam bentuk distribusi
nilai. Yang nilai E ini berapa A, maksudnya berapa persen, B berapa, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, kuantifikasi data kualitatif dilakukan dengan cara memberikan nilai atau skor kepada setiap kelompok data. Dalam hal contoh data tadi adalah nilai ujian. Oke, yang dimaksud A skornya adalah 4, B skornya 3, C skornya 2, D skornya 1, dan E skornya 0. Nah, ini juga dapat menginformasikan kepada para mahasiswa nih, kalau A itu artinya skornya 4, B skornya 3, dan seterusnya. Nah, ini nilai ujian statistika dan probabilitas gitu ya, ini disajikan dalam gambar seperti ini. Namanya ini untuk mencontohkan saja namanya ya. Oke, kemudian data kualitatif dapat pula disajikan dalam bentuk grafik tanpa melakukan kuantifikasi data dulu. Ini memerlukan trik dalam memplotkan data pada perintah atau langkah pembuatan grafik pada Microsoft Excel. Bisa juga langsung seperti ini nih, tanpa kita membuat atau mengelompokkan skor data pada row gitu dalam bentuk tabel. Bisa langsung dijadikan menggunakan bentuk grafik. Tetapi dalam bentuk grafik hanya menyampaikan informasi nilai, skor nilai setiap individu mahasiswa, dan selanjutnya akan sulit diolah lebih lanjut apabila dalam bentuk grafik. Tapi kalau dalam bentuk tabel, maka akan mudah diolah lebih lanjut. Nah, maksudnya diolah lebih lanjut bagaimana? Tergantung nanti kebutuhan data tersebut mau dianalisis apa. Hipotesis yang kita inginkan dari data yang kita dapatkan itu apa. Macam-macam nanti hipotesisnya seperti apa. Nanti lebih lanjut kita bahas tentang hipotesis. Oke. Contoh data nilai ujian. Tabel dan grafik untuk penyajian data itu harus bagaimana? Di antaranya, tabel dan grafik dalam penyajian data itu harus jelas, mudah dibaca, tidak menimbulkan salah baca. Nah, ini catatan pentingnya. Tidak menimbulkan salah baca. Gitu ya. Kemudian, efisien, hanya menyajikan data atau informasi yang diperlukan. Nah, ini dalam mendata tabel, baik tabel maupun grafik. Penyajian datanya harus efisien, hanya menyajikan data atau informasi yang diperlukan. Kemudian tampilan tidak berlebihan atau tidak perlu warna-warni. Gitu ya. Kemudian ukurannya harus proporsional, baik grafik, judul maupun fontnya. Nah, kemudian duplikasi informasi atau judul, legenda, sumbu itu perlu dihindari dalam penyajian data, baik data dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Oke, lanjut. Pengorganisan data, ini sekarang kita contohkan bagaimana cara mengorganisasikan data. Misalkan contoh datanya adalah seseorang mencatat keterlambatan kedatangan bus setiap jadwal kedatangan di suatu tempat. Kemudian angka keterlambatan dibulatkan ke dalam satuan menit. Dan data keterlambatan selama 30 jadwal kedatangan terakhir dicatat dalam suatu tabel. Maka tabel yang harus dibuat adalah tabel raw score dan tabel frekuensi. Tabel raw score dan tabel frekuensi. Seperti apa contoh pendataannya? Nah, seperti ini. Misalkan tadi selama 30 jadwal kedatangan terakhir. Nah, berarti jadwal kedatangan ke-1, ke-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke 30. Contoh pendataannya nih. Ya.
Kedatangan pertama keterlambatannya adalah 9 menit, kedatangan kedua 7 menit, kedatangan ketiga 3 menit, kedatangan ketiga terlambatnya 4 menit, kedatangan kelima terlambatnya 2 menit, dan seterusnya dan seterusnya. Contoh ini adalah data dalam kita mencatat, melakukan pencatatan terhadap keterlambatan kedatangan bus. Nah, ini hanya sebagai contoh. Nah, selanjutnya apabila kita akan melakukan penelitian, tergantung dari objek penelitian kita apa, ya, kemudian variabelnya apa, gitu ya. Kalau ini kan data keterlambatan kedatangan bus, gitu ya. Berarti variabelnya adalah kedatangannya dan keterlambatan. Nah, jika hal yang lain, maka kita harus definisikan dulu variabelnya. Nah, definisi variabel, setelah definisi variabel, selanjutnya kita bisa melakukan definisi variabel keputusan, atau definisi variabel utama, atau kita bisa nyatakan sebagai ada salah satu variabel terikat dan mungkin ada beberapa variabel bebas. Nah, yang dimaksud variabel terikat dan variabel bebas adalah variabel bebas itu yang akan mempengaruhi terhadap variabel terikat. Nah, ini contoh pengorganisasian data dalam bentuk tabel pada saat kita melakukan pencatatan keterlambatan kedatangan bis. Oke. Kemudian apabila kita dari data tabel tadi, kita bisa juga membuat penampilan atau penyajian data dalam bentuk scatter plot. Bagaimana penyajiannya seperti contoh ini? Dipakai untuk menunjukkan atau memberikan informasi mengenai pola sebaran data. Nah, menggunakan scatter plot itu agar diketahui sebaran datanya bagaimana. Nah, ini contoh ya. Contoh ini kalau kita tarik ke garis bawah menuju jadwal kedatangan, ini berarti kedatangan bis yang pertama. Keterlambatannya adalah ini bawah 10. Ini 10 menit di sini titiknya. Ya, plotnya berarti di sini. Kemudian yang kedua, ya, kita tarik ke sini di jadwal kedatangan, berarti ini kedatangan kedua. Kemudian keterlambatannya berapa menit? Di sini antara 6 dan 8, berarti ini sekitar 7 menit. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga dalam penyajian data sekitar plot, ini bisa ditampilkan penyebaran data. Beginilah penyebaran data keterlambatan kedatangan bis di suatu perhentian selama 30 jadwal kedatangan terakhir. Ini bentuk penyajian data dalam filter plot. Nah, cara membacanya adalah seperti itu. Maka harus ada 2, jadwal kedatangan serta keterlambatan, gitu ya. Oke. Kemudian tabel frekuensi. Tabel frekuensi ini adalah keterlambatan dalam menit, kemudian frekuensinya berapa gitu ya. Jumlahnya harus 30 karena tadi yang kita data adalah 30 terakhir. Kedatangan bus 30 terakhir. Nah, keterlambatan ini yang pertama sampai yang ke-10, frekuensinya berapa kali jadi keterlambatannya? Oh, yang pertama itu terjadi keterlambatannya 2 kali. 2 kali itu dalam berapa menit? Nah, tadi tuh. Kalau kita lihat di sini berarti 9 menit. Jadi berapa kali frekuensinya keterlambatan? Jadi 2 kali. Kemudian data bis kedatangan yang kedua. Frekuensinya berapa kali mengalami keterlambatan? Ini 3 kali, gitu ya. Nah, contoh berikutnya adalah datanya adalah seperti itu. Cara membacanya, ini ya. Ini cara menampilkan atau menyajikan data kualitatif, ya. Oke, ini yang kanan sama saja mengartikan hal yang sama. Oke, lanjut.
Nah, kemudian dalam bentuk barcat. Dalam bentuk barcat ini tadi frekuensi ya. Keterlambatan dengan frekuensi. Kedatangan bis yang pertama, frekuensi keterlambatannya 2 kali, yang kedua 3 kali, yang ketiga 8 kali. Ini dalam bentuk barcat ini untuk menyampaikan informasi yang sangat singkat gitu ya. Yang dijadikan data seperti ini akan memudahkan dalam membaca ya, dalam membaca data. Nah, ini kita bisa lakukan pendataan ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ya, nanti ini angka-angka dan grafik dan barcat ini akan bisa secara otomatis di dalam aplikasi Excel. Oke, lanjut. Kemudian dalam bentuk histogram. Nah, dalam bentuk histogram bisa ditampilkan seperti ini datanya. Data keterlambatan serta frekuensi keterlambatan. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini grafik histogramnya. Ya, grafik histogramnya. Jadi dalam bentuk grafik, ini untuk menampilkan bahwa pada saat kita melakukan pendataan, 30 selama 30 jadwal kedatangan terakhir, dari kedatangan pertama sampai ke kedatangan ke-30, ya, kemudian frekuensi keterlambatannya di dalam bentuk program adalah seperti ini. Contoh, ini di sini ada titik. Ada titik di sini, kalau kita garis lurus dari sini adalah ini di angka 2, artinya di sini frekuensinya 2 kali. Namun kalau kita gabungkan dengan data pertama, ya, jumlah berapa menit keterlambatannya, itu yang pertama itu adalah 9 menit. Tapi di sini yang ditampilkan adalah frekuensi keterlambatan. Oke, ini bit yang pertama 2 kali, bit yang kedua 2 kali, nah, berapa? 2 lebih ya, ini menunjukkan 2 lebih yang kedua. Yang ketiga menunjukkan frekuensi keterlambatannya 8 kali. Yang keempat 4 kali. Yang kelima ini 5 kali. Yang keenam 3 kali. Yang ketujuh 2 kali. Yang kedelapan tidak pernah terlambat. Yang kesembilan 1 kali. Yang ke-10 2 kali. Ini maksud dari histogram. Jadi ini adalah penyajian data baik dalam bentuk bar chart ataupun dalam bentuk histogram. Ini mengartikan hal yang sama. Nah, ini dalam pendataan, dalam penyajian data, gitu ya. Ini penyajian data ini bisa dilakukan oleh kita apabila kita telah melakukan pengelompokan data. Apabila belum dikelompokkan datanya, maka tidak akan bisa menjadi histogram seperti ini. Nah, maka penyajian dan pengelompokan data ini menjadi sangat penting, terutama dalam hal ini kaitannya dengan statistik dan probabilitas. Oke, ini tabel frekuensi. Persentase keterlambatan, persentase frekuensi persentasenya berapa gitu ya. Frekuensi keterlambatannya, frekuensinya berapa. Nah, ini kalau di dalam data tabel, ya banyak macam yang bisa kita olah data itu. Baik dalam persentase gitu ya, ataupun selanjutnya mungkin kita akan melakukan analisis statistik gitu ya. Oke, berarti setelah kita olah datanya, ya, bis yang pertama itu frekuensi keterlambatannya 2 kali sama dengan 7%, gitu ya. Sama dengan 7%. Dari mana menghitung 7% itu? Berarti 2 kali dari 30, itu sama dengan 7%. Keterlambatan bis yang kedua, frekuensinya 30 atau 0,10 ya, frekuensi relatifnya atau persentasenya sebesar 10% mengalami keterlambatannya. Nah, ini apabila akan kita rubah sebuah keterlambatan bis ini dalam bentuk persentase. Oke, ini apabila datanya telah dikelompokkan dalam bentuk tabel. Ya, ini melakukan hal ini sangat mudah menggunakan aplikasi Microsoft Excel.
Nah, kemudian histogramnya, frekuensi dan keterlambatan. Seperti ini hampir sama dengan yang tadi, penyajian datanya. Nah, kemudian yang terakhir ini, pengorganisasian datanya. Tabel ini, tabel di samping menyajikan catatan kejadian suplai air PDAM di suatu rumah macet dicatat setiap hari. Suplai air pada PDAM di suatu rumah terjadi macet, kemudian setiap harinya dicatat. Ini ada bulan ke-1, bulan kedua, dan seterusnya. Inilah apa. Kemudian di sini ada tanggal, berarti terjadi macetnya itu kapan saja, gitu ya. Nah, ini menjadi bahan latihan kita, bagaimana mengolah data ini, mengorganisasikan data ini. Ini contoh pencatatan datanya menjadi seperti ini. Kemudian coba lakukan pendataan seperti contoh-contoh sebelumnya. Lakukan pendataan, misalkan kita akan ketahui sebaran datanya, bagaimana cara melakukannya, kemudian kita ingin mengetahui trennya, bagaimana mengolahnya, kemudian kita akan mencari presentasinya, bagaimana mengolahnya, ya sebelum kita melakukan ke analisis berikutnya. Nah, sebagai latihan nanti kita coba dari pencatatan data ini kita olah menjadi contoh-contoh seperti yang sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan dalam pengelompokan data dan penyajian data. Karena pengelompokan data dan penyajian data merupakan hal yang sangat penting dalam statistik dan probabilitas. Pengelompokan data dan penyajian data akan bisa kita olah dan menggunakan statistik apabila penyajian datanya sudah benar, pendataannya benar, kemudian pengelompokan datanya benar, dan penyajian datanya juga benar. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya apabila kita akan melakukan pendataan, langkah-langkah pendataan, kemudian cara menampilkan data, usahakan seperti gambaran-gambaran yang telah kita sampaikan, kita bahas bersama pada kesempatan ini. Oke, itu saja yang bisa disampaikan pada sesi 3 ini dalam statistik dan probabilitas pada tema pengelompokan data dan penyajian data. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.